Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Wrath of the Titans yang rilis tahun 2012 dan ini merupakan lanjutan dari film Clash of the Titans yang sudah Mimin ceritain sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan cek video Mimin sebelumnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Pada zaman dulu, dunia diperintah oleh dewa dan monster, tapi hanya Perseus, manusia setengah dewa yang bisa mengalahkan Kraken dan menyelamatkan manusia. Atas keberanian Perseus, sang ayah yaitu Dewa Zeus menawarkannya kekuasaan, tapi Perseus lebih memilih hidup sebagai manusia. Saat Io, istrinya wafat, Perseus tidak meminta bantuan apapun pada para dewa. Ia menjalani hidup apa adanya bersama putra semata wayangnya bernama Helios, yaitu dengan menjadi nelayan di pinggir pantai. Pada suatu malam, Perseus mendapat kunjungan dadakan dari Zeus ayahnya yang mengabarkan bahwa sebentar lagi akan ada kekacauan yang mengancam nyawa umat manusia. Kekuatan para dewa telah melemah karena belakangan tidak ada lagi umat manusia yang berdoa pada dewa. Jika hal ini terus berlanjut, para dewa akan menjadi musnah dan semua Titan yang dikurung bisa menembus dinding penjara Tartarus untuk menghancurkan umat manusia. Zeus, sang dewa langit dan petir, berharap Perseus bersedia membantu, tapi Perseus menolak. Sangat berat bagi Perseus meninggalkan Helios sendirian. Ia juga merasa dirinya tidak punya kemampuan yang layak untuk bertarung bersama dewa. Zeus pun mengerti, walau menurutnya sebagai manusia setengah dewa, kekuatan Perseus jauh lebih unggul. Pada malam harinya, Perseus bermimpi buruk. Ia melihat Kronos, si Titan raksasa yang sebenarnya tidak lain adalah kakeknya sendiri yang berhasil lolos ke bumi dan mengamuk dan juga menyerang semua manusia, termasuk Perseus dan Helios. Sementara itu di Tartarus, yaitu penjara tempat dikurungnya para Titan, Zeus bersama salah satu anaknya yaitu Ares, dewa perang, dan juga Poseidon, dewa laut, mengajak Hades untuk bekerja sama memperkuat dinding Tartarus. Namun Hades malah menyambut mereka dengan serangan yang tidak terduga. Hades masih menyimpan amarah pada Zeus karena pernah mengasingkannya di masa lalu. Yang lebih mengejutkan, Ares menyerang Zeus dan mengambil tongkat milik ayahnya itu. Akibatnya, makhluk berbentuk naga berkepala dua yaitu Chimera lolos ke bumi dan menyerang perkampungan di mana Perseus tinggal. Makhluk ini bisa menyemburkan api. Ia memiliki tubuh naga sedangkan kepalanya berwujud singa dan juga domba. Ia memiliki sayap untuk terbang dan ekor berupa ular. Melihat monster ini berkeliaran, mau tidak mau Perseus mengambil kembali pedangnya yang sudah lama ia simpan di bawah tanah. Perseus sangat panik. Sejauh mata memandang, keberadaan Helios masih tidak terlihat. Perseus pun melompat ke tubuh Chimera yang sedang mengamuk dan menusuknya, membuat Chimera marah dan mengejar Helios yang ternyata tidak jauh dari sana. Perseus menyuruh Helios segera pergi bersama warga sementara ia menghadapi Chimera. Perseus berjanji akan menemui Helios secepat mungkin. Perseus pun menghadapi Chimera seorang diri. Berbekal pedang pemberian sang ayah, Perseus memotong ekor Chimera dan dengan rantai-rantai yang ada di dekatnya, Perseus berhasil mencekik Chimera hingga makhluk itu menyemburkan api yang kemudian membakar tubuhnya sendiri. Menyadari bahwa kekacauan ini hanyalah permulaan, Perseus memutuskan untuk menemui Zeus bersama Helios. Perseus mencoba memanggil Zeus, namun yang datang adalah Poseidon dalam keadaan sekarat. Ia memberitahukan situasi yang sedang terjadi, bahwa Hades dan Ares bersekongkol membebaskan Kronos dengan imbalan menjadi dewa abadi, dan saat ini Zeus disekap di Underworld. Perseuslah satu-satunya harapan untuk mengembalikan keadaan seperti yang seharusnya. Hades dan Ares berniat menggunakan kekuatan Zeus untuk membangkitkan Kronos sehingga Perseus harus segera menolong Zeus. Poseidon menyuruh Perseus meminta Agenor, putra Poseidon yang juga merupakan dewa setengah manusia, dan Ratu Andromeda mengantarnya ke Fallen One.
Setelahnya, Poseidon menitipkan tongkat trisulanya untuk diberikan pada Agenor. Lalu ia pun tewas menjadi gumpalan debu. Di Underworld, Zeus yang disekap berusaha menyadarkan saudara dan anak kandungnya bahwa melepas Kronos akan mendatangkan bencana besar. Kronos bahkan pernah mencoba membunuh anak-anaknya sendiri, tapi Hades dan Ares tidak peduli. Di sisi lain, di dunia manusia, Perseus pun berpamitan pada Helios untuk pergi menyelamatkan Zeus. Helios yang selama ini tidak tahu ayahnya merupakan keturunan dewa, terkagum-kagum melihat Pegasus datang menjemput Perseus. Singkat cerita, Perseus pun tiba di tengah pasukan kerajaan Argos yang sedang bersiap menghadapi Chimera. Perseus disambut langsung oleh Ratu Andromeda yang memimpin pasukan. Di sana, Perseus melihat banyak prajurit terluka dan tewas akibat bertarung melawan Chimera. Salah satu pengawal meminta mereka berdoa pada para dewa perang agar melindungi mereka, tapi Perseus mencegahnya. Mereka hanya akan membuang-buang waktu saja jika berdoa karena Areslah dalang di balik kekacauan ini. Perseus kemudian diajak masuk ke sebuah ruangan. Terlihat seorang pria muda tampak berantakan dan terus meracau. Rupanya dia adalah Agenor, dewa setengah manusia yang terkenal sebagai pembohong dan pencuri. Agenor pernah melamar Ratu Andromeda. Setelah ditolak, Agenor malah membawa lari mahkota permata milik Ratu Andromeda. Sama seperti Perseus, Agenor hidup layaknya manusia biasa walau kelakuannya agak melenceng. Perseus pun memberitahu Agenor tentang kematian Poseidon. Namun Agenor menganggap perkataan Perseus hanya lelucon karena menurutnya dewa tidak akan bisa mati. Perseus berusaha meyakinkannya. Ia juga berkata Poseidon yang memintanya menemui Agenor untuk diantarkan ke Fallen One. Akhirnya Agenor mau membantunya. Dengan syarat dibebaskan dari penjara, diberi emas setara berat badannya, dan diberi kapal tercepat yang dimiliki kerajaan. Ratu Andromeda pun menyanggupi semua permintaan Agenor. Dan mereka pun segera naik ke kapal untuk menuju ke Fallen One. Fallen One ternyata bukanlah nama tempat, tetapi nama lain dari dewa Hephaestus, yaitu dewa yang membuatkan trisula milik Poseidon, garpu milik Hades, dan tongkat petir milik Zeus. Ketiga tongkat ini jika disatukan akan membentuk tombak trium, senjata yang digunakan dewa untuk mengalahkan Kronos. Hanya Agenor yang tahu pulau Kail di mana Hephaestus tinggal. Agenor meminta tongkat Poseidon dan menggunakan kekuatannya untuk mempercepat laju kapal. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba di pulau Kail. Ketika sedang menyusuri hutan mencari Hephaestus, mereka dikejutkan oleh banyaknya perangkap yang terpasang di sana, hingga Agenor terjebak dalam salah satu perangkap yang membawanya menjauh dari rombongan. Bersamaan juga dengan munculnya seorang raksasa bermata satu yang disebut Cyclops, yang ternyata tidak hanya ada satu. Cyclops mengejar dan menyerang terus-menerus. Saat sedang bersembunyi, salah satu pengawal hampir saja berdoa pada Ares untuk meminta pertolongan. Untung saja Ratu Andromeda langsung membuka mulutnya. Perseus membuat salah satu Cyclops berteriak kesakitan setelah tangannya ditusuk oleh Perseus. Sehingga Cyclops yang satu lagi juga terpancing menuju ke arahnya. Perseus meraih tali jebakan lalu mengaitkannya ke tangan Cyclops hingga perangkap menghantam Cyclops dan membuatnya ambruk. Saat Cyclops tidak berdaya, Perseus mengeluarkan trisula untuk membunuh Cyclops, namun Cyclops ketiga muncul dan mengenali tombak yang ada di tangan Perseus. Para Cyclops pun berhenti menyerang. Mereka mengembalikan Agenor dan mengantar mereka pada Hephaestus. Di sisi lain, di Underworld, Ares terus memukuli Zeus untuk melampiaskan amarah yang selama ini terpendam. Ia merasa Zeus lebih menyayangi dan memperhatikan Perseus dibandingkan dirinya yang merupakan dewa murni. Hades kemudian menghentikannya karena mereka tidak boleh menguras energi Zeus. Terlihat tangan Zeus diselimuti api pertanda Kronos sedang menyerap kekuatan Zeus. Sedangkan di sisi lain, terlihat rombongan Perseus yang akhirnya tiba di sebuah gua yang ditinggali Hephaestus dengan bantuan para Cyclops. Mereka pun memasuki gua tersebut. Di dalam, mereka pun ditemui oleh Hephaestus.
Melihat tongkat petir yang ada di tangan Perseus, Hephaestus langsung mengerti bahwa yang menemuinya adalah Perseus putra Zeus yang sangat terkenal berkat kehebatannya mengalahkan Kraken. Namun Hephaestus tidak kenal dengan Agenor. Menurutnya hal ini wajar karena memang ada beberapa manusia setengah dewa yang tidak berguna. Perseus menjelaskan maksud kedatangannya. Tanpa banyak omong, Hephaestus menyuruh mereka semua bersiap-siap. Bukan untuk menyelamatkan Zeus ataupun menghentikan Kronos, melainkan untuk menghadapi kiamat yang akan terjadi akibat kebangkitan Kronos. Hephaestus juga berkata, Zeus sudah mengambil kekuatan dewa yang ia miliki ketika ia memihak Hades saat terjadi perdebatan keluarga. Padahal menurut Hephaestus, Hades dulunya merupakan dewa yang bijaksana dan juga hebat. Kejadian itu membuat Hephaestus diasingkan ke Pulau Kail dan Hades dibuang ke Underworld. Ratu Andromeda kemudian bertekuk lutut di hadapan Hephaestus, memohon agar Hephaestus mau membantu mereka. Mengalahkan Kronos tidak hanya bisa menyelamatkan Zeus, tapi juga seluruh manusia yang saat ini hampir kehilangan harapan. Tetapan Ratu Andromeda mengingatkan Hephaestus pada seseorang, yaitu Dewi Aphrodite, mendiang istri tercinta. Sehingga ia pun berubah pikiran. Hephaestus memperkirakan Zeus ditahan di pusat Tartarus. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum kekuatan hidup Zeus benar-benar melemah diserap oleh Kronos. Sebagai orang yang merancang dan membangun Tartarus, Hephaestus ternyata membuat sebuah jalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun selain dirinya. Sementara itu, di Tartarus, Zeus semakin melemah karena energinya terus diserap. Di saat-saat seperti ini, Zeus malah mengkhawatirkan Ares dan juga Hades. Menurutnya, Kronos tidak akan menepati janji sesuai kesepakatan yang sudah mereka buat. Seakan sedang bertukar isyarat, Perseus pun mendengar suara Zeus memanggil namanya. Perseus berkata ayahnya harus tetap bertahan. Sebentar lagi ia akan datang. Ketika sudah berada di depan penjara Tartarus, rombongan Perseus kehadiran tamu tak diundang. Siapa lagi kalau bukan Ares? Ia mengetahui lokasi mereka karena lagi-lagi ada salah satu prajurit Argos yang berdoa padanya. Semua orang pun sibuk bertarung melawan Ares, sementara Hephaestus membuka pintu rahasia Tartarus. Ares terus menyerang Perseus dan tidak segan membunuh siapapun yang menghalanginya, termasuk prajurit yang mengirim doa padanya, sehingga tidak ada seorang pun yang sempat masuk ke dalam Tartarus saat pintu rahasianya sudah terbuka. Hephaestus menahan pintu dengan tongkatnya saat pintu bergerak menutup otomatis, lalu menantang Ares bertarung untuk mengalihkan perhatiannya. Ratu Andromeda berteriak meminta Perseus dan Agenor segera masuk. Mereka tidak sempat lagi menolong Hephaestus yang akhirnya dibunuh oleh Ares menggunakan tongkat Zeus. Tanpa panduan dari Hephaestus, mereka bertiga harus melewati sebuah labirin berbekal peta milik Hephaestus dan juga insting Agenor. Namun mereka hanya berputar-putar tidak jelas. Lama-kelamaan Agenor jadi kesal. Ia membuang peta lalu berteriak dengan keras. Tiba-tiba dinding beserta lantai labirin bergerak seperti sedang merubah susunan. Sontak Perseus, Agenor, dan Ratu Andromeda panik. Mereka harus sigap menghindar karena dinding labirin bisa saja menghantam mereka tanpa aba-aba. Ratu Andromeda bahkan sempat terjepit di antara dinding labirin, tapi beruntung Perseus dan Agenor langsung menahan dinding tersebut. Sialnya, Perseus jatuh terempas ke dasar tepat setelah Ratu Andromeda berhasil diselamatkan. Anehnya, Perseus melihat Helios berjalan melewatinya di sana. Perseus sadar yang ia lihat hanyalah ilusi. Namun, ia tetap mengikuti kemana sosok Helios berjalan. Tiba-tiba sesosok monster Minotaur menyerangnya, dan monster berwujud manusia setengah kerbau inilah yang tadi menghadirkan ilusi Helios untuk memancing Perseus ke sarangnya. Perseus terus melawan. Ia memancing Minotaur menyeruduk dinding hingga tanduknya tertancap dan patah. Perseus kemudian menggunakan patahan tanduk tersebut menjadi senjatanya untuk menusuk Minotaur hingga tewas. Tiba-tiba dinding Tartarus kembali bergerak. Untungnya Perseus kembali berkumpul dengan Agenor dan Ratu Andromeda. Ketiganya akhirnya berhasil menemukan pintu keluar labirin yang ternyata tidak jauh dari posisi mereka.
Sementara itu, Zeus yang sekarat meminta maaf dan menyampaikan penyesalan pada Hades karena dulu telah membuangnya. Ia yakin masih ada sedikit kebaikan di dalam diri Hades. Hades tampak melunak dan merasa kasihan pada Zeus. Namun Ares langsung datang menyerang Hades. Ia mencoba menusuk Hades dengan tongkat Zeus, tapi Zeus masih bisa mengendalikan tongkatnya untuk tidak membunuh Hades. Di saat bersamaan, Kronos ternyata mulai menunjukkan pergerakan. Perhatian Ares teralihkan sehingga Hades memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang balik. Keduanya kembali bertarung sampai akhirnya Hades membawa Ares terjun bersamanya. Perseus, Ratu Andromeda, dan juga Agenor kini tiba di tempat Zeus disandra. Melihat Kronos mulai bangkit, Perseus berusaha membebaskan Zeus secepat mungkin. Awalnya Perseus masih meragukan dirinya sendiri. Tapi Zeus terus berkata Perseus harus menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya. Zeus pun terbebas dari bebatuan yang menahan tubuhnya. Akan tetapi Ares kembali muncul. Juga Hades yang pikirannya sudah waras. Hades menyerang Ares agar Perseus dan yang lain bisa kabur dari sana. Yang mana tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan oleh Ares. Ia merebut dan melempar tongkat Hades yang seketika mendarat tepat di punggung Zeus. Dalam kondisi sekarat, Zeus menggabungkan tongkat Hades dengan Trisula Poseidon dan membuat mereka berteleportasi keluar dari Tartarus ke kerajaan Argos. Zeus berkata pada Perseus, ia sudah tidak punya kekuatan yang tersisa untuk melawan Kronos yang sebentar lagi pasti akan mendatanginya. Perseus merasa menyesal tidak menghiraukan ajakan Zeus mencegah bangkitnya Kronos sejak awal. Zeus juga memberitahu hanya tombak Trium yang bisa mengalahkan Kronos. Dan tangan yang memegang tombak itu hanyalah tangan Perseus. Sayangnya Perseus kekurangan satu tombak lagi untuk membentuk Trium, yaitu tombak petir Zeus yang saat ini berada di tangan Ares. Untuk mengambilnya, Perseus berdoa pada Ares menantangnya beradu kekuatan di kuil para dewa. Sebelum pergi, Perseus meminta Ratu Andromeda menahan Kronos. Lalu ia menuju kuil para dewa bersama Pegasus. Pasukan kerajaan Argos pun bersiap-siap menyambut kedatangan Kronos dengan strategi yang sudah disusun Ratu Andromeda. Tidak lama berserang, gunung yang berada tidak jauh dari kerajaan pun meletus, mengeluarkan lava panas beserta hembusan angin yang sangatlah dahsyat. Dari letusan itu terlempar beberapa monster berbadan ganda berkaki 4 bernama Makai. Pertarungan pun dimulai. Beralih ke kuil dewa, Ares yang pengecut melibatkan Helios anak Perseus untuk melihat mereka bertarung. Ia ingin Helios melihat sendiri bagaimana ia menyiksa Perseus dan merasakan perasaan yang sama seperti saat Perseus merenggut kasih sayang sang ayah darinya. Meski menggunakan dua senjata, kekuatan Perseus belum sebanding dengan Ares. Bahkan bisa dibilang pertarungan ini jauh dari seimbang. Ares mengajar Perseus tanpa ampun sementara pasukan Argos bersusah payah melawan Makai. Perseus kewalahan tidak berdaya lagi. Di tempat Zeus beristirahat, Hades datang dan berbisik bahwa ia sudah memanfaatkan Zeus yang dulu membuangnya. Hades meraih tangan Zeus, mengalirkan sebagian kekuatannya untuk bersama-sama melawan pasukan Kronos walau dengan tangan kosong karena senjata mereka ada pada Perseus dan juga Ares. Zeus kembali bangkit dan keluar dari tenda membunuh satu persatu Makai bersama Hades. Di dalam kuil terlihat Helios berdiri di belakang Ares sambil memegang pedang. Aksinya sukses mengalihkan Ares dan memberi sedikit waktu pada Perseus untuk bangkit. Dari arah samping, Perseus menyergap Ares secara mendadak, menghantamkannya ke tembok dan menusuk dada Ares dengan sebilah pisau. Dengan sekuat tenaga, Perseus terus mencekik Ares hingga lemas. Serangan pun tidak terduga ini membuat Ares tumbang, tersungkur sebelum akhirnya Perseus benar-benar membunuhnya dengan tongkat petir Zeus yang berhasil ia rebut dari Ares. Ares tewas dan hancur menjadi debu sementara di kerajaan Argos, Kronos telah menampakkan diri. Perseus bergegas menyatukan 3 tongkat dewa yang kini berada di tangannya, yaitu tongkat petir Zeus, Trisula Poseidon, dan garpu Hades untuk membentuk Trium. Senjata yang akan digunakan untuk membunuh Kronos, sementara Hades akan berusaha melancarkan serangan pada Kronos. Namun sayangnya serangan ini tampak tidak berarti karena Hades sudah kehilangan separuh kekuatannya.
Tak lama kemudian, Perseus pun muncul membawa terium menuju tubuh Kronos. Menyadari hal ini, Zeus dan Hades melanjutkan aksi mereka agar Kronos tidak menyadari keberadaan Perseus. Kronos jadi semakin marah. Ia menyerang ke arah Hades dan dengan sigap Zeus melindunginya dengan segenap jiwa raga hingga tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Saat Kronos lengah, Perseus melesat masuk ke tubuh Kronos melalui mulutnya dan melukai Kronos dari dalam. Setelahnya, Perseus melempar terium ke dalam tubuh Kronos dan membuat Kronos hancur seketika. Ratu Andromeda dan pasukan pun bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Perseus yang masih selamat berjalan menghampiri Zeus yang sudah menunggunya. Zeus berkata, Perseus mengerahkan kekuatan demi Helios sang anak. Begitu juga dengan dirinya. Perseuslah yang membuat Zeus terus bertahan untuk bertarung, namun kini tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Mulai hari ini tidak akan ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi dewa karena Kronos telah musnah. Zeus berpesan agar Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Dan ia pun berterima kasih pada Perseus karena telah hadir menjadi anaknya. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, Zeus pun berubah menjadi debu. Perseus kemudian menghampiri Hades dan pengorbanan Hades untuk menyembuhkan Zeus ditambah bertarung melawan Kronos membuat kekuatan dewanya sudah terkuras habis. Ia akan menjalani hidup seperti manusia biasa. Perseus lalu bergabung ke tenda darurat Argos dan ia terus menatap Ratu Andromeda yang sedang mengobrol dengan Helios. Agenor yang paham situasi langsung memanggil Helios agar Zeus bisa berduaan dengan Ratu Andromeda. Perseus mencium Ratu Andromeda sebagai ucapan terima kasih atas segala upayanya membantu Perseus. Setelahnya, Perseus menyerahkan pedangnya pada sang putra Helios yang akan menjadi penerusnya. Dan film Wrath of the Titans pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!